David Darmawan mengkritik kasus yang menimpa adiknya yang diduga kriminalisasi pihak di Treskrimsus Polda Sulsel dari awal pelaporan di akhir tahun 2022. Sidang kasus tambang mineral dan batu bara yang menjerat mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, Abang Guru, Mpok Guru, kita semua yang ada di mari tentunya melihat video ini di sosmed atau dimanapun. Ini satu kehormatan buat saya untuk bisa berkomentar lagi, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adik saya, adik kandung saya, Herman Darmawan, yang didakwa melakukan laporan palsu, bahkan di sidang sebelum pekan ini, pihak polisi pelapor tidak bisa tunjukkan bukti di persidangan. Seperti yang kita baca di artikel dari Makassar, dari media pers online Ujung Jari Makassar, yang dimana sidang kasus tambang mineral dan batu bara adik saya yang selaku Direktur Utama dari PT Citra Lampia Mandiri digelar di Pengadilan Negeri PM Makassar. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulsel menghadirkan dua saksi, masing-masing bernama Pardi dan Herlina. Pardi diketahui sebagai saksi sekaligus pelapor dalam kasus ini, juga merupakan seorang anggota polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulsel. Dalam sidang tersebut, Pardi tak mampu membuktikan dugaan laporan palsu. Jadi nggak bisa membuktikan dari pihak kepolisian ya. Sedangkan ini laporan A, polisi yang lapor, yang dimana sebenarnya banyak para saksi ahli menyatakan sebelumnya di sidang sebelumnya juga bahwa ini sebenarnya kewenangan awal dari penyidik PNS dulu, Kementerian SDM. Nah, tapi pihak kepolisian yang angkat. Jadi saya khawatir dugaan saya mengenai adanya kriminalisasi terhadap adik saya oleh oknum-oknum kepolisian di Polda Sulsel dan di Mabes Polri, di Bareskrim khususnya, itu sangat kental dengan kriminalisasi. Karena kita bisa lihat sendiri dari hasil sidang yang kemarin. Seperti itu. Bahkan di artikel ini ditulis bahwa hakim kuasa hukum adik saya, Pak Tajudin, menanya kepada saksi, apakah pernah baca Undang-Undang Perseroan Terbatas? Tidak pernah jawabnya. Dan juga menyatakan juga apakah saksi paham mengenai Undang-Undang Minerba, menjelaskan isi dari undang-undang tersebut, Undang-Undang Minerba. Dan saya tidak tahu, jawab penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. Nah, di mana? Sedangkan Bapak Kapolri terakhir saya hadir sebagai salah satu yang diundang dari kampung kita, dari Betawi, di acara HUT Bayangkara barusan kemarin itu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Yeah. Gimana ceritanya profesionalisme dari pihak kepolisian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bergulirnya kasus ini kan temuan kepolisian, sementara katanya persidangan berjalan, justru pihak kepolisian sendiri yang nggak bisa menunjukkan bukti-bukti temuan itu kan. Nah, itu dia komentar yang sangat tepat. Justru ini LP-nya kan LPA, tetapi kenapa kok malah pihak kepolisian yang tidak bisa menjawab? Nah, ini menjadi satu hal yang mencederai spirit, aura, giroh, semangat dari presisi sendiri di HUT Bayangkara kemarin itu, ya kan. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Kapolri itu menjunjung tinggi sampai minta maaf ke publik, ya kan. Ini bagaimana Tribrata itu diusung, ya kan. Nah, ini jadi mau dibawa kemana sebenarnya nih kepolisian kita di sini? Nah, itu yang saya sangat prihatin, dan itu sesuai dengan dugaan saya, kemungkinan besar ada kriminalisasi. Dan juga kita bisa lihat waktu saya menghadiri HUT Bayangkara kemarin di 1 Juli kemarin, itu kita bisa lihat bagaimana Pak Kapolri itu menekankan sikap polisi yang harus mengayomi, menjunjung tinggi Tribrata, dan juga profesionalismenya. Tapi ini profesionalisme di mana? Karena kita bisa lihat sendiri kan, kemungkinan adanya kriminalisasi berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu, itu kemungkinan besar ada dari pihak
yang di Poldanya, dari pihak yang di Polres di lokasi tambang di Luwu Timur, dari pihak yang ada di Bareskrim Mabes. Nah, jadi ini menjadi satu tanda tanya besar buat kita semua. Pernyataan sikapnya untuk dugaan pengalihan itu Saya rasa dari saya sebagai mewakili keluarga saya bisa berbicara secara lantang. Sudah pasti itu ada permainan dalam dari oknum-oknum kepolisian. Karena saya tahu di pihak kepolisian itu tidak semuanya itu memahami undang-undang atau hukum yang ada. Karena memang pihak kepolisian juga nggak disekolahin tiap hari. Pendidikannya itu juga kadang tidak sustainable. Karena ya kepentingan-kepentingan pribadi, oknum-oknumnya itu. Saya tidak menyatakan bahwa kepolisian itu bobrok, tidak. Justru apa yang dilakukan Bapak Kapolri, Pak Sigit, itu sudah sangat berani. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu bold, ya. Jadi kalau kita diketahui istilahnya tuh Pak Kapolri itu dia paham tuh. Kalau jurus bisa ditakar, rezeki kagak tukar. Nah, beliau udah paham. Nah, cuman banyak di lapisan-lapisan bawahnya yang masih bertentangan dengan ideologi, dengan idealisme sejatinya seorang insan Bayangkara. seperti bahwa Kapolri itu tingkat apa Pak? Yang saya curigai, kita udah bisa lihat dari, saya rasa masyarakat sudah bisa menilai dengan sendirinya. Dari awal kasus adik saya ini bergulir, kita bisa lihat bahkan di salah satu akte yang sudah berubah, di akte perusahaan yang mencaplok perusahaan tambang adik saya itu kan sudah ada, sudah ketahuan nama dari salah satu istri petinggi di Bareskrim Polri. Nah, kita sudah tahu siapa beliau, saya nggak usah sebutkan, tinggal di Google aja, kita sudah tahu semua, artikelnya juga sudah ada, sudah banyak. Kalau di tingkat Polda, mungkin ada mantan Kapoldanya juga yang bermain, dugaan saya, Allahu a'lam, yang juga pernah jadi Kapolda Metro, dan juga dari pihak Polda sekarang, ya kita bisa lihat sendiri, anggota dari di Reskrim Sus. Nah, mungkin bisa juga dari tingkatan-tingkatan selanjutnya, ya kita bisa lihat di artikel ini, kita bisa melihat kami menilai terbitnya LP model A tidak terlepas dari adanya pesanan dan kepentingan pihak tertentu yang bermula dari proses peristiwa perdata yang bermotif ingin menguasai lahan tambang milik terdakwa adik saya selaku direktur perusahaan pemegang IUP, izin usaha pertambangan. Nah, ini sesuai apa yang diucapkan oleh pengacara kami di Makassar, Bapak Tajudin. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bagaimana hadirnya oknum-oknum kepolisian yang saya rasa melebihi kewenangan ya. Sampai saya dengar ada yang nawarin, Allahu a'lam ya, ada yang nawarin nikel, ada yang melarang penjualan nikel. Nah, ini memang mereka juga dagang itu polisi. Keputusan pengadilan juga nggak ada, perusahaan juga lagi bersengketa. Kok tiba-tiba adik saya dijebloskan di penjara gitu. Ini apa? Mau dijadikan kambing hitam atau dijadikan tumbal? Kalau menurut saya adik saya udah jadi tumbal ini. Karena ini bisa dilihat, dan ini juga bisa saja orang-orang internal perusahaan adik saya juga yang ingin adik saya jadi tumbal. Siapa tahu ada musuh dalam selimut gitu kan? Karena ingin aman. Nah, maka seperti ini saya lihat ya, mungkin saya nggak usah panjang lebar, masyarakat sudah tahu semuanya. Jadi kalau saya bisa akhiri sedikit hal ini, kekecewaan saya juga dengan sedikit pantun, tajam-tajam ujung penipik, lidah buaya disangka belati. Kalau kita kudu bela diri, jangan sampai kita ini berhenti. Jadi pembelaan diri atas kasus ini kita lakukan melalui koridor hukum dan norma yang berlaku sesuai undang-undang, azas, dan terutama yang saya ingin sampaikan kepada para oknum-oknum, petinggi-petinggi di kepolisian, jangan lupa, atau di pemerintahan dimanapun, atau para aparatur negara, jangan lupa harus jadi aparat yang ingat akhirat, karena semua itu ada waktunya. Jabatan, umur, dan lain-lain itu ada waktunya, tidak untuk selama-lamanya. Mau kita jenderal,
mau kita memegang kutub pimpinan yang tinggi dimanapun kita berada, semua itu hanya titipan dan itu semua hanya sesaat. Jadi saya hanya ingin menghimbau dan menasihati pertama-tama ke diri saya sendiri. Saya juga harus introspeksi. Kenapa ada hal-hal seperti yang terjadi ke adik saya, ke keluarga saya juga introspeksi, dan juga saya mengundang untuk pihak-pihak lain juga untuk bantu introspeksi. Jangan sampai ada azab yang lebih parah lagi yang kita harus terima. Jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.